Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bersama dengan salah satu pendidik yang beliau bekerja di sekolah SMK Aroma Dadaha, dan beliau juga mengajar di salah satu pelajaran, yaitu pelajaran tentang kejuruan. Diantaranya salah satunya adalah tentang materi pembelajaran perbankan syariah. Dan beliau juga alhamdulillah di masa perjalanan beliau telah menulis beberapa buku, dan beliau juga dikenal sebagai seorang penulis. Di antaranya buku yang beliau tulis, yang pertama adalah buku pengantar ekonomi publik, yang kedua buku pengantar bank syariah, ketiga buku islamisasi ilmu ekonomi kontemporer, yang keempat buku mengenai dasar-dasar ekonomi Islam, yang kelima buku tentang riba dan prakteknya dalam muamalat kontemporer, dan yang terakhir yang beliau tulis adalah tentang buku adab akademik para penuntut ilmu. Dan beliau juga katanya masih merencanakan buku-buku yang lainnya, dan alhamdulillah semoga apa yang beliau tulis bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja kita dengarkan beberapa dua patah kata untuk atau menjelaskan tentang sekolah SMK Aroma Dadaha ini. Ya, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala amma ba'du. Terima kasih kepada sahabat saya ya, Pak Furqan. Beliau juga pengajar sejarah ya di SMK Aroma Dadaha. Alhamdulillah pada channel kali ini ya, pada tayangan kali ini saya ingin mencoba sedikit menjelaskan tentang SMK Aroma Dadaha, tapi nanti yang akan dikemas melalui tanya jawab supaya bisa lebih mudah dipahami ya. Begitu Pak Furqan? Ya. Ya baik, silakan. Barangkali ada yang ingin dimulai dari mana? Ya. Langsung saja, yang pertama yang ingin mungkin saya tanyakan, dan mungkin saudara-saudara yang mendengarkan ini pengen lebih tahu tentang SMK Aroma ini. Yang pertama, apa saja Pak jurusan yang ada di SMK Aroma Dadaha ini Pak? Nah, alhamdulillah ya, SMK Aroma Dadaha ini adalah SMK yang letaknya di dekat Dadaha. Jadi sangat strategis sekali, dekat sekali dengan pusat kota, dekat sekali dengan pusat bisnis. Nah, di kami di SMK Aroma itu kami membuka 3 jurusan. Yang pertama adalah perbankan dan keuangan mikro, yang kedua ada perbankan syariah, dan yang ketiga ada bisnis daring dan pemasaran. Jadi lingkup program keahliannya memang bisnis dan manajemen ya, tadi program yang tadi. Baik Pak. Yang kedua, apa lapangan kerja untuk para lulusan Pak? Nah, untuk para lulusan ya, pertama untuk perbankan dan keuangan mikro itu para lulusan akan bekerja di lembaga keuangan baik berupa bank ataupun lembaga keuangan non-bank, seperti misalnya asuransi syariah, kemudian pegadaian, pasar modal, kemudian apalagi anjak piutang, modal ventura dan lain sebagainya. Pada intinya adalah lembaga-lembaga keuangan konvensional. Nah, dan biasanya dari lulusan perbankan dan keuangan mikro ini ditempatkannya di posisi teller atau customer service ya. Itu untuk perbankan dan keuangan mikro. Nah, yang kedua untuk jurusan perbankan syariah itu para lulusannya juga sama, tidak jauh berbeda dengan perbankan dan keuangan mikro. Mereka akan bekerja di lembaga keuangan bank ya, di bank-bank syariah, baik bank syariah Bank Syariah Indonesia misalnya ya, BSI atau BTN Syariah atau yang lain sebagainya. Juga lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah, dari mulai asuransi syariah, dana pensiun syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya ya. Jadi hampir sama dengan perbankan dan keuangan mikro, hanya perbedaannya yang satu di lembaga keuangan konvensional dan yang satu di lembaga keuangan syariah.
Sedangkan untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran itu diorientasikan bekerja di tempat-tempat pusat-pusat perbelanjaan ya. Kalau di Tasik misalnya yang terkenal itu kan ada Plaza Asia, kemudian ada Asia Serba dan lain sebagainya ya. Atau kalau ada yang mampu dan berminat itu bisa menjadi wirausahawan, apalagi sekarang lagi tren kan yang namanya bisnis online. Itulah orientasi kemana nantinya para lulusan akan mencari lapangan pekerjaan ya. Jadi sudah sangat jelas sasarannya kemana, seperti itu. Ya, pertanyaan berikutnya silakan. Ya, bagaimana dengan alumni, Pak? Nah, untuk alumni ini menjadi pembelajaran bagi kita ya, supaya saudara-saudara tidak ragu ya. Alhamdulillah alumni kita ya 3 angkatan kita sudah meluluskan alumni dan semuanya alhamdulillah bekerja ya. Pertama ada yang juga meneruskan pendidikan ya, kuliah, ada yang ke negeri, ada juga yang ke swasta. Lulusan kami ada juga yang diterima di negeri, misalnya di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusannya itu kalau tidak salah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Kemudian yang di swasta juga tentu saja itu lebih banyak ya. Ada yang di Tasik misalnya, ada yang di Universitas Perjuangan, ada yang di STIMIK, ada juga yang di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan lain sebagainya. Ya, itu untuk mereka yang melanjutkan. Ada pula di antara para lulusan yang sudah bekerja ya. Ada yang bekerja di bank saya lupa namanya, MSB kalau tidak salah, bank di Banten itu OCD ya. Kemudian ada juga yang di lembaga keuangan non bank seperti di asuransi Sinarmas. Kemudian ada juga beberapa yang memang berwirausaha. Bahkan alhamdulillah ada beberapa siswa kami yang sudah berwirausaha walaupun mereka masih menjadi siswa. Bisa dilihat di YouTube saya di video sebelumnya itu ada ya tentang itu. Itu barangkali sekilas tentang alumni ya. Baik, Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang keempat, Pak. Bagaimana proses ketika pembelajaran, Pak, di SMK Romah Dadaha ini? Nah, SMK Romah Dadaha ini mencoba memberikan pembelajaran yang komprehensif dan holistik. Jadi anak-anak ini bukan hanya belajar mengenai kejuruan saja, ya, bukan hanya adaptif normatif, tetapi juga diberikan pembelajaran keagamaan yang cukup intens ya. Hari Senin biasanya anak-anak belajar tafsir Al-Quran dan hadis yang langsung diampu oleh Ustadz jurusan tafsir lulusan Universitas Al-Azhar. Hari Selasa di kami ada pembelajaran 1 jam itu yang belajar kitab kuning tentang fikih. Rabu dan Kamis itu belajar untuk tahfidz, Jumatnya kita berliterasi. Nah, berliterasi ini salah satunya adalah untuk mencetak anak-anak yang mau membaca dan mampu menulis. Ya, alhamdulillah mungkin tadi sudah disebutkan tentang saya ya, alhamdulillah saya pun sudah menerbitkan kurang lebih 6 buku ya, mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Bahkan siswa saya juga alhamdulillah sudah ada ya, walaupun bentuknya masih antologi. Ya, ada yang sudah 2, ada yang sudah 3 menerbitkannya. Itu dari siswa perbankan dan keuangan mikro, juga ada dari siswa perbankan syariah. Itu hari Jumat. Hari Sabtunya kita pembelajarannya itu adalah akidah akhlak ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, selain kita penuh dengan pembelajaran, kita juga bisa mengembangkan minat dan bakat daripada putra Bapak Ibu ya, yaitu dalam bentuk ekskul. Di sana ada English Club, ada juga Irema, ada bola voli, ada futsal, ada badminton, kemudian ada percaya diri ya. Nah, itu langsung dibina oleh nanti Pak Furkon ya yang sedang wawancara sama saya. Kemudian ada apa lagi? Seni musik ya, kita punya grup Sasera. Nah, itu alhamdulillah ya sangat baik ya, karena didukung oleh peralatan dan sebagainya. Jadi untuk pembelajaran itu kita sangat holistik, komprehensif, dan insya Allah bisa menampung semua minat dan bakat anak peserta didik, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak ya tentang SMK Romah ini ya. Tentunya mungkin yang ditanyakan oleh saudara-saudara sekalian, mungkin bagaimana Pak itu cara pendaftaran masuk ke SMK Romah Dadaha ini Pak? Nah, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang punya anak, punya adik, punya saudara, tetangga, atau siapapun orang yang dikenal yang ingin masuk ke SMK Romah Dadaha, caranya sangat mudah sekali ya. Bapak Ibu nanti bisa mengklik link yang nanti saya bagikan di bawah ya.
Nah, kemudian nanti syarat-syarat kalau yang ada silakan bisa dikumpulkan, kalau yang belum ada nanti bisa menyusul, kemudian bisa datang ke sekolah kami, kemudian nanti membayar uang sebesar 200.000 untuk pendaftaran ya. Seperti itu. Jadi nanti dilihat linknya apa saja persyaratannya, yang ada silahkan dikumpulkan, yang belum bisa nanti ya. Kemudian membayar uang 200.000 seperti itu. Saya juga mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, buat ya yang punya anak, tetangga dan sebagainya, yang ingin melihat SMK Rohmah Dadaha seperti apa, silahkan boleh main ke sini ya. Seperti itu supaya bisa lebih tahu seperti apa SMK Rohmah Dadaha itu. Barangkali itu yang bisa disampaikan ya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya mengenai SMK Rohmah Dadaha ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian Amin, amin, ya Allah. yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.